Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya belum mendengar sore shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, di sore hari yang indah ini kita boleh kembali lagi berkumpul, di mana kita boleh merayakan untuk kedatangan Tuhan kita, di mana Dia boleh lahir di dunia dan kita boleh sambut Dia hari ini. Saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita boleh mempersiapkan hati kita sama-sama. Kita boleh sambut Raja kita boleh sambut Tuhan kita yang boleh rela datang ke dunia, lahir dan dikorbankan. Dan kita boleh sama-sama menaikkan pujian. Kita boleh katakan, kalau hanya Tuhan saja yang kami puja, hanya Yesus saja yang kami sembah. Sebab Engkaulah Raja ya Tuhan, dan Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari semua boleh ajak Bapak Ibu Saudara, kita boleh naikkan pujian. Kita boleh katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi kita boleh katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kita boleh serukan, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yes, kami boleh nyatakan kalau Engkau Raja kami ya Bapa. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami yakin Kau berdiri Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji
serukan sekali lagi. Sembah dan puji penuhi tatamu. Saya boleh undang Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri dan kita boleh serukan sembah dan puji kita buat Tuhan kita. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan suara hati kita boleh serukan sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami boleh sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji Penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh Yesus, kami puji Engkau, kami sembah, sebab Engkau Raja kami Tuhan. Kau yang boleh turun ke bumi, selamatkan kami, pulihkan kami. Oh Yesus, Kau Allah yang mulia, segala sembah, segala puji Tuhan kami naikkan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur ya Bapa, di mana kami boleh merayakan, di mana kami boleh memperingati bagaimana Engkau boleh lahir Tuhan di dunia ini. Engkau boleh datang untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami boleh bersyukur ya Bapa, terima kasih. Dan kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik ya Bapa. Kami siap untuk memuliakan Engkau. Dan kami boleh bernyanyi, dan kami boleh bersorak hanya kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas kebaikan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. tiada janji Seperti yang ada pada. kita boleh bernyanyi dan bersorak buat Tuhan kita. Kita boleh naikkan pujian ini, kita boleh katakan. Dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora
mendengar namamu. Kami boleh bersuka Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami boleh bernyanyi dan bersorak Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji ya Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita boleh berdiri sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes Tuhan, terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau boleh malam hari ini Tuhan, kami boleh datang untuk menyambut dan memperingati bagaimana Engkau boleh lahir Tuhan di dunia ini. Kami boleh datang Tuhan karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan boleh Engkau berikan Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami sudah merasakan bagaimana anugerah-Mu boleh ada dalam setiap hidup kami ya Bapa. Dan Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik ya Bapa. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami siap Tuhan untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita percaya. Kita boleh katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa. Boleh ada muka-muka yang bersuka cita. Boleh ditengok kanan kirinya terlebih dahulu. Boleh berikan senyum yang paling lebar. Dan kita boleh katakan selamat menyambut Natal. Dan mari sama-sama kita boleh naikkan pujian. Kita boleh katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi kita boleh katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Kita boleh katakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita boleh sekali lagi naikkan pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan
Allah kami Sang penebus juru selamat dunia. Kita boleh sambut Tuhan kita. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita boleh sambut Tuhan kita dan kita boleh serukan. Kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Kita boleh katakan, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Kita berserukan, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Saya boleh lihat tangannya bersorak. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Saya belum lihat semua tangannya boleh diangkat. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia. Saya boleh dengar bapak-bapaknya aja yang boleh bilang puji Hosana. Mana suaranya bapak-bapaknya? Yang merasa laki-laki, ayo dikeluarin dong suaranya. Dengan lantang kita boleh katakan. Yang ibu-ibu jangan mau kalah ya sama yang perempuan. Puji. Asik. Asik. Sekarang kita sama-sama kita boleh bilang puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Kita boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sekali lagi boleh ditengok kanan kirinya. Tadi masih ada yang belum datang, boleh dikasih salam, bilang selamat hari Natal. Dan saya boleh persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh duduk. Oke, dan kita boleh mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh siapkan hati kita boleh buka lebar-lebar agar setiap firman yang boleh kita dengar dapat masuk dan kita dapat mengerti. Mari sama-sama kita boleh naikkan pujian, kita boleh katakan seorang
sekali kita boleh naikkan pujian ini. Anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita boleh sambut Tuhan kita. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat yang ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya boleh, Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita boleh bangkit berdiri dan kita boleh naikkan sekali lagi pujian ini. Kita boleh katakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita boleh katakan Dialah penasehat yang ajaib, penasehat ajaib, kepada hamba-Nya kami bersorak. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Sore ini kami bersuka cita Tuhan, kalau kami boleh ada bersama-sama
menikmati, memperingati kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami sudah menaikkan pujian. Kini tiba saatnya kami akan duduk diam. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, layakkan kami. Ampuni dosa dan salah kami. Kuduskan kami Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu sore ini, kami diperbaharui. Kami diubah di dalam cara kami berpikir, di dalam cara kami menyambut kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat sore, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih makna Natal itu? Bapak Ibu, makna Natal yang sebenarnya bagi kita orang percaya, di dalam kita memaknai makna Natal ini, tentu di sini tiap-tiap kita mempunyai makna Natal yang berbeda-beda. Ini bisa dikatakan sama seperti orang yang dalam memaknai arti cinta di dalam makna yang berbeda-beda. Tapi satu kata yang selalu kita ingat, yaitu ketika kita menyebut kata cinta, maka di situ pastinya ada pengorbanan. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita semua Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan pengorbanan itu? Pengorbanan ini adalah suatu tindakan yang kita lakukan. Apakah itu diketahui oleh orang lain atau tidak diketahui oleh orang lain, namun kita mau melakukannya. Kenapa kita mau melakukannya? Kita melakukannya supaya mereka berbahagia. Dan ketika kita melakukannya tanpa mengharapkan timbal balik. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika dalam hidup ini kita memiliki hati yang rela berkorban, maka kita tidak bisa tidak mau melakukannya. Tetapi kalau kita tidak memiliki, maka kita bisa dikatakan dan disebut, yaitu kita orang yang tidak bisa mencintai. Nah, jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan untuk kita bisa membuat orang yang kita cintai itu bahagia, maka tentu di sini kita tidak akan mempedulikan apakah yang ia lakukan itu, apakah yang kita lakukan itu akan menguntungkan kita atau merugikan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ini adalah ayat yang tidak asing lagi buat kita semua tentunya. Dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia Yesus datang ke dalam dunia ini
untuk melepaskan belenggu dosa yang mengikat kita manusia. Dan Dia juga mau memperbaiki hubungan kita dengannya. Walaupun Dia sudah mengetahui akan risikonya secara pasti. Yesus tahu risikonya secara pasti. Dia datang ke dalam dunia itu ada risiko. Apa risikonya Bapak Ibu? Yaitu akan merasa sakit atas penolakan, atas hinaan dan siksaan yang akan Dia alami selama Dia ada di dunia ini. Namun semuanya itu Tuhan lakukan. Kenapa Tuhan mau melakukan? Karena Dia sangat mencintai kita manusia. Karena Dia tidak ingin kita masuk ke dalam penghukuman yang kekal, yaitu di api neraka. Itulah sebabnya Tuhan datang ke dalam dunia. Dia tinggalkan tahta kemuliaannya. Dia turun ke dalam dunia menjadi sama seperti kita manusia, supaya kita dapat terlepas dari belenggu dosa. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa sih Tuhan menciptakan neraka? Nah, Bapak Ibu, Tuhan menciptakan neraka sebenarnya ini adalah untuk menghukum Lucifer dan para malaikat yang memberontak di sorga. Namun, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, perhatikan Bapak Ibu di sini, Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Tuhan adalah Allah yang maha kasih. Oleh karenanya, Tuhan juga bersikap adil. Dia tetap menghukum manusia. Itulah sebabnya, untuk melepaskan kita dari hukuman dosa, Ia rela meninggalkan segala kenyamanannya di surga. Lalu datang ke dalam dunia, menjadi seorang manusia untuk menggantikan posisi kita, menanggung hukuman yang seharusnya yang kita dapatkan itu, yang seharusnya kitalah yang menerima hukuman. Tetapi Yesus Tuhan, Dia rela menggantikan posisi kita, menanggung semua hukuman yang seharusnya kitalah yang menanggung. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, atas pengorbanannya kita percaya bahwa kita terbebas dari belenggu dosa. Dan oleh karena kita terselamatkan, kita terbebas, maka kita pun memiliki kesempatan untuk bisa tinggal bersama-sama dengannya di sorga. Jika Yesus tidak datang ke dalam dunia, jika Yesus tidak mati di atas kayu salib bagi kita, dapat dipastikan bahwa kita semua meluncur ke dalam api neraka. Tapi karena kasih-Nya yang besar, kita menerima anugerah. Kita menerima keselamatan. Pada bulan Desember ini, khususnya tanggal 25 besok yang kita akan sama-sama merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi setiap kita, ini adalah momen spesial yang sudah ditunggu-tunggu. Kita akan memperingati
hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia yang kita kenal dengan sebutan Natal. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita semua Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata Natal, kira-kira Bapak Ibu, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Ada orang yang berkumpul dengan keluarga. Ada orang yang mengadakan tukar kado. Terlintas dalam pikiran, ada orang yang mengejar big sale Christmas di mall-mall di akhir liburan. Apakah itu salah? Tidak. Tidak. Namun terlepas dari itu semua, kita harus benar-benar yaitu memaknai Natal yang sesungguhnya. Di momen Natal ini, di sini kita harus mengetahui seberapa besar akan pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Persoalannya sekarang, banyak dari antara kita yang menganggap bahwa Natal itu sebagai perayaan tahunan yang biasa-biasa saja. Nah, disinilah betapa perlu kita mengubah pola pikir kita. Bahwa sesungguhnya Natal ini bukan hanya sekedar perayaan dengan datang ke gereja. Bukan itu saja Bapak Ibu. Karena Natal adalah hari peringatan atas lahirnya Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Yesus. Allah pencipta langit dan bumi. Kalau demikian, selanjutnya apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Agar kita bisa memaknai pengorbanan Tuhan di momen kelahirannya ini. Yang pertama, betapa perlu dalam hidup kita ini, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Karena ada banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Dalam momen Natal ini adalah merupakan momen yang tepat bagi kita semua untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan mau menjalin hubungan, mau menjalin kedekatan dengan kita, sehingga kita bisa mengikuti kehendaknya. Malam ini Bapak Ibu, sore ini, mengingatkan kita untuk kita bisa terus mengubah dalam hidup ini. Untuk kita bisa menjadi lebih dekat, lebih baik lagi bersama dengannya. Yang kedua, setelah kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita. Agar kita bisa terus bertumbuh sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Menemukan talenta yang kita miliki. Kita harus menemukan talenta yang kita miliki.
Karena melalui talenta yang kita miliki inilah Bapak Ibu, Tuhan ingin berkarya di dalamnya. Karena Tuhan ingin kita juga bisa memberkati orang lain. Memberkati diri sendiri. Untuk ini, betapa perlu kita selagi waktu masih tersedia bagi kita. Kita mau sama-sama berlomba untuk menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Sehingga pada akhirnya kita akan mencapai garis akhir perlombaan. Masih ada kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri. Perjalanan hidup ini pasti ada akhirnya. Pesta pasti akan berakhir. Perjalanan hidup pasti akan berakhir. Kira-kira tahukah Bapak Ibu kapan berakhirnya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Mungkin yang masih muda, oh masih jauh Om. Ya, Belanda masih jauh. Ya. Yang masih muda bilang, dah Om dulu dah, yang tua jalan dulu. Yang muda nyusul. Bisa juga besok, karena kita tidak tahu. Itulah sebabnya kita perlu mempersiapkan diri. Kita mau belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itulah sebabnya mari kita mau berlomba-lomba untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Sehingga pada akhirnya ketika kita sampai pada garis akhir perlombaan, Tuhan datang kepada kita. Dia akan berkata, inilah anakku yang kukasihi, mari masuk bersama-sama denganku dalam kemuliaannya. Tuhan akan menyambut kita. Kira-kira nanti kalau Bapak akan mengakhiri hidup, Bapak Ibu ingin disambut siapa? Ada yang ingin disambut Tuhan? Atau disambut yang lain? Ya. Itulah sebabnya mari yuk kita sama-sama berlomba. Sehingga pada akhirnya kita mencapai garis finish. Kita akan berjumpa dengan kekasih kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Bapak, terima kasih buat firman yang kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan renungan yang singkat ini, kami mau belajar mengaplikasikannya di dalam keseharian kami hidup. Kami mau terus memperbaiki hubungan kami denganmu Tuhan. Karena kami sadar seringkali kami lalai. Ada banyak hal-hal yang seringkali kami melupakan, bahkan meninggalkan Engkau. Tapi hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali. Engkau datang ke dalam dunia karena Engkau mengasihi kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau belajar terus. Sehingga semakin hari kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Semakin hari kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk yang bertugas waktu dan tempat kami persilahkan. Dan boleh sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami telah memuji Engkau. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang boleh memberkati Tuhan setiap kami, agar kami dapat mengingat bagaimana Engkau boleh lahir dan menyelamatkan kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Kau yang boleh memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Kau juga boleh memberkati setiap kami yang memberi maupun yang belum sempat memberi ya Bapa. Biarlah melalui persembahan kami Tuhan,
kerajaan-Mu di tempat ini dapat terus diperbesar ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekali lagi kita mulaikan pujian, kita boleh katakan Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas from the bottom of my heart. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Waktu dan tempat kami boleh persilakan. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia.
Terima kasih sudah menyaksikan nyanyian kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh kasih tepukan sekali lagi buat anak tadi yang telah memberikan persembahan pujian. Masih semangat untuk memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau masih, yuk sama-sama kita boleh naikkan pujian sekali lagi. Kita boleh katakan, hai mari berhimpun. Berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Bethlehem. Kita boleh katakan, lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Saya mau dengar Bapak Ibu Saudara bilang sembah, sembah dan amin. Sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia Sang Raja. Boleh Bapak Ibu Saudara kembali duduk dan kita persilakan Bapak Gembala untuk menyampaikan pengumuman. Ya Bapak Ibu, saya undang sekali bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita, dan setelah itu saya akan bagikan kenang-kenangan bagi para pemuji, pemusik, dan yang lainnya. Kemudian nanti per keluarga kita akan berikan satu souvenir satu keluarga. Dan setelah itu dilanjutkan pertemuan dengan malaikat dan manusia, permainan kita. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kembali Tuhan, pada pamungkas malam Natal ini kami datang menghadap Engkau, mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan Yesus malam ini. Hati kami penuh dengan sukacita. Itulah sebabnya Tuhan, malam ini Tuhan lawat setiap kami. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kami, Engkau adalah jawaban bagi setiap kami. Engkau adalah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Sertai terus kami Tuhan, dampingi kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat campur tangan Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan, Kau berkati setiap jemaat yang hadir hari ini. Tuhan, Kau juga memberkati setiap rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja hadir di tengah-tengah hidup rumah tangganya, sehingga dengan kehadiran Tuhan Yesus, maka rumah tangga setiap anak-anak-Mu menjadi rumah tangga yang penuh dengan sukacita, rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera, sebab di dalamnya satu dengan yang lain saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menolong. Bahkan lebih jauh lagi, ada pujian dan penyembahan dinaikkan di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu. Tuhan berkati pelayanannya. Begitu juga jemaat yang tidak hadir hari ini, kalau dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan,
bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai kami, menghantar kami sampai di penghujung tahun 2023 ini. Ini semua bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tetapi karena penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Karena ada tangan yang tidak nampak, yaitu tangan Tuhan Yesus sendiri yang menuntun kami. Dan kami terlalu yakin bersama dengan Tuhan kami dapat melewati tahun 2023 dan kami akan masuk kemudian di dalam tahun yang baru, dan kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati bangsa kami Indonesia, berikan ketentraman bagi bangsa kami Indonesia. Bangsa kami Tuhan butuh campur tangan Tuhan, butuh penyertaan-Mu Tuhan. Sebab sampai dengan hari ini penyertaan Tuhan bagi bangsa kami sungguh sangat nyata. Bangsa kami boleh berdiri kokoh kuat sebab Tuhan sendiri yang menopang bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila sebentar nanti kami pulang kembali ke tempat tinggal kami masing-masing, Tuhan sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Bahkan nanti sepanjang malam ketika kami beristirahat, Tuhan lindungi kami, Tuhan protek kami, tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah malaikat surgawi membentengi kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Esok pagi kami boleh bangun, kami akan kembali mempersiapkan diri, datang bersekutu kepadamu, memuji dan menyembah Engkau, bersama-sama memperingati yaitu kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia 2000 tahun lalu, sehingga kami semua yang percaya kepadanya menerima keselamatan yang sempurna. Itulah sebabnya Tuhan, kami akan terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, malam ini kita boleh datang untuk menyambut dan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Biarlah damai Natal boleh melingkupi setiap hati kita. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana di YouTube. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua.